Berdoa lagi berdoa. Anggun Bing Kamgun. Tadi berdoanya di sana. Jangan mangap. Bapak kalau nggak mangap gimana ngomongnya? Perasaan baru kelihatan. Tadi belakang putih mau bocah. Makannya bu makanan tadi. Bener-bener banyak. Pak Kom, katanya pengen leleg dah tuh di belakang. Disimpan itu. Ya. Perasaan tadi jauhan ya. Hampir sama gua ayo. Sini siapa? Sini. Bapak kok menang di Enak. Nggak boleh ikut sama saya. Oh, saya ikut kasih uang aja. Hampir. Apa itu cilok? Ini cilok oh. Enak yang ini, enak yang tadi. Bukan cilok Pak Didi ini. Buatan Pak Didi enak tahu. Bu Didi suka pira? Ini mah kayak Pak Didi urut saya Pak Didi. Buatan Pak Didi. Ipa mana? Tanpa lama. Sini. Ayo sini. Sama Om sini. Oh, naik mobil udah mau. Nggak mau. Udah di luar. Kalau ke yang ini wah. Kalau yang ini Om. Dan nggak Ya bilang. paham. Pokoknya lakukan rapi ini kau gawe. Saya udah arisan. Yang membimbing saya lah. Wah kurang mah ini tambah. Percaya sama Pak Didi itu. Musik. Oh iya, Bang saya main musik. Anbes. Pagi katanya mau ke Jogja nanti sana. Waduh, saya jatuh ya. Gede ya. Ikannya boleh diambil nggak? Ikan. Boleh. Udah masuk ya? Udah. Itu yang lambat itu 2 orang tadi. Sedian Dian tuh. Dian masih ada di belakang, saya tungguin aja. Lambat nggak ada berarti kayaknya. Ah, udah. Satu kilo ada kayak gini ya? Lebih. Enak. Mudah-mudahan Di mana? di bawah. Ah, mau di bawah di atas. Saya kampungan dari atas. Ya, tahu ikannya mau berenang dulu ntar nyambung sama. Mandi nggak?
Mandi ya. Udah ini naruh tas dulu. Naruh tas dulu. Dingin airnya. Tadi gitu loh, udah di bawah kan? Bapak. Bapak sana ini. Iya lagi nih. Dado. Ayo. Anut. Sendalnya lepas deh sendalnya. Mana bener? Kenapa? Di sana gitu kalau mandi. Basah bajunya malah. Ini kita mau tur. Namanya buahnya panas rasanya. Dipakai tangan aja. Enggak, mie gua kemana? Boleh tawar masa jualan nggak boleh? Ada, Neng. Di bawah berapa? Tanyain aja di bawah. Bapak. Tahu. Bapak. Ngomong Mbak, kenapa banget tahu? Iya. Itu nggak disorot, Bapak. Ini kotor. Jadi mansam Bapak. Mau kemana, Nun? Bapak habis mabok. Mabok. Anggun mabok. Mabok lagi. Ada Pak. Makan. Ini ada live untuk Makan enak. sayang anak. Halo Pak Guru. Pak kurang Pak bayaran Pak. Ambil aja. Bu yang bayar Bapak ini Bu. Kata istrinya enak aja lu. Tentang bapaknya kelek ngomong ya omongan itu Bukan lautan hanya kolam susu, manunutan bapaknya. mana isap susu jangan sopan tapi sudah tahu sampai kita dalam rangka pemilihan Pemilihan yang jajakan gitu Cepat Chef. so kereta rutin ayana Mari saya Lupina hiburan ujian. Mohon maaf jangan besar-besarnya. Sekali lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. baru bapak tapi meleguk Naon atuh? nah dari mana pemerintah tangga dari tema Ngangkat sakit itu. Karena rencannya ada teh. Ambil teh kunyit. Ini Pak Dede lagi di tempat oleh-oleh nih, harus ngomong gak? Mau makan dulu ya? Iya kayaknya Mbak. Hah? Mau makan dulu ya? Iya kayaknya Mbak. Hah? Buat makan sore. Oke, siap. Berarti si bakti pertama makan apa tadi? Oh.
Cinta kepada kami. Sininya Nabila anak yang bertipe. Oh, ini sayuran semua tuh. Bakso ya? Buat tomat. Badi di. Ini itu mangga Pak. Pak, Bawa bungkusan. punten bawa ini buka ini. Ya boleh. Tapi kita katakan. Bawa. Dalam satu ini. Masukin dalam satu ini nih. Bawa ini nak. 3 orang. Neng. Bawa. Kan? Yuk. Ditiupkan dari dasar. Lu kalah ya ta. Saya lihat juga pagi-pagi Pak Agus sudah update status, sudah di jalan gitu. Oh berarti Pak Agus benar di sini gitu ya. Pak Agus ini teman saya, beliau teman saya pada saat kuliah, jadi teman baik ini. Teman baik saya. Dan baru hari ini saya bisa ketemu dengan beliaunya, sudah 3 kali ternyata kunjungan ke sini. Dan saya kebetulan di luar kota sehingga baru kali ini saya bisa ketemu sama teman-teman dari SMK Sains Medika ya Pak. SMK Sains Medika. Sambutan Pak Agus dari teman-teman untuk mengantarkan teman-teman ke bawah. Nah, nanti ada sedikit uraian tentang Pranita dari Ibu Yuyun. Ibu Yuyun adalah wakil manajer laboratorium. Dan saya sendiri Haryanto, saya direktur operasional di Pranita, jadi bukan hanya di Bandung tapi seluruh Indonesia. Jadi malam kemarin itu belum sempat menemui Pak Agus yang sudah 3 kalinya ke sini, dan alhamdulillah hari ini bisa ketemu kita. Dan kebetulan tadi memang hari ini hari kecepit, jadi kalau keluar kota nanti Pak nggak bisa balik. Nah, teman-teman luar biasa, dan ikutin kata itu semuanya baik masih kebanyakan manual. Nah, teman-teman nanti kalau sudah bekerja di lab, apabila Anda bisa memanage dari analitiknya sehingga turun kesalahannya, maka lab Anda adalah jago nantinya. Jadi kalau analitik itu hanya 13% tingkat kesalahannya. Dan sumber kesalahan yang terakhir yang kedua yang paling banyak adalah post analitik. Nah, kesalahan pencatatan, kesalahan penulisan, kesalahan input data dan sebagainya, itu
itu menyebabkan kesalahan juga. Anda bisa bayangkan misalnya AFP-nya 3,0, Anda lupa ngasih koma, jadi berapa? 30. Harga normalnya AFP berapa? 5. Nah, sudah orangnya stres kena kanker hati itu, ya kan? Jadi betapa bahwa koma itu membawa dampak yang luar. Karena alat autoanalisis itu pada prinsipnya adalah alat manual yang diotomatisasi. Kalau Anda alat manual nggak menguasai, otomatis apalagi menguasai, gitu ya. Jadi di sekolah Anda diajarkan bagaimana prinsip fotometer. Nah, prinsip fotometer ini akan diotomatisasi oleh robot, ya. Bagaimana Anda diajari bagaimana memipet. Memipet juga akan diotomatisasi oleh alat, ya. Bagaimana kalibrasi dan sebagainya semuanya akan diotomatisasi. Yang penting di sekolah adalah Anda mendapat dasar yang kuat untuk itu, ya. Karena alat otomatis itu tiap hari berkembang. Nah, kalau misalnya sekarang diajarkan otomatis A, besok berbeda lagi. Ya, makanya di sekolah pasti yang diajarkan adalah dasar, ya, dasarnya supaya Anda nanti bisa mengembangkan keilmuannya itu. Ya, hematologi misalnya Anda diajarkan bagaimana menghitung leukosit. Ya, bagaimana nanti kalau diotomatisasi menggunakan apa nih? Apakah alatnya bisa melihat mata seperti mata kita? Nah, tentu nanti itu ada dasar-dasarnya akan diajarkan oleh Bapak Ibu dosen ya Pak ya, guru ya Pak ya, guru ya. Bapak Ibu guru akan mengajarkan bagaimana alat otomatis itu menghitung leukosit, bagaimana menghitung trombosit dan sebagainya. Ya. Nanti teman-teman bisa lihat alat-alat hematologi, alat-alat kimia klinik, alat-alat imunologi yang ada di sini, bagaimana sih alatnya. Dan tentu nanti akan disampaikan oleh Ibu Yuyun bahwa alat kami adalah sudah kimia klinik sama imunologi buat analis. Dengan alat itu maka analisnya menjadi satu, ya, sampelnya menjadi lebih sedikit, kemudian kecepatannya juga menjadi lebih tinggi. Nah, teman-teman nanti bisa lihat. Nah, kira-kira itu pengantar dari saya, Bu Yuyun. Tapi sebelumnya kami persilakan Pak untuk memberikan pengantar supaya teman-teman juga nanti tahu kira-kira apa tujuan. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa rahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Direktur dan Ibu, yang saya banggakan teman-teman di Sains Medika. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dulu. Saya sendiri Pak sebagai kepala sekolah di Sains Medika, dan di situ Pak Sarjito sebagai yayasan Medika. Pak Agus tenaga ahli, Pak Jito Gosama tenaga ahli di bidang kimia. Ini orang-orang yang berkompeten, didukung dengan guru-guru yang ada di belakang. Kami di sekolah rindu dengan hal-hal yang mungkin tidak jenuh di sekolah, karena di sekolah pengembangan memang sudah maksimal kami lakukan, maka ilmu lagi, karena tentu ilmu itu tidak menerus. Tentu yang pertama saya ucapkan terima kasih Bapak atas kedatangan kami yang mungkin merepotkan Bapak waktu yang begitu banyak itu direpotkan oleh kami hari ini. Kami ucapkan terima kasih, dan yang kedua kami mohon maaf bila kami dan terutama anak kami bila ada hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami dari sini, dari sana, dari Serang kami ke sini hanya pegang kaki, apa istilahnya ya? Istilah Bandung apa tuh namanya? Tidak lain karena Pak Agus sangat kangen dengan Pak Rianto. Kita juga kangen bagaimana mempertemukan anak, mengenalkan anak dengan laboratorium yang ada di Pramita ini. Dan semoga kita pulang dari sini mendapatkan hikmah, mendapatkan ilmu bagi anak, sehingga mendorong lagi bagi siswa-siswi kami untuk terus menggali lebih tingkat lanjut lagi dalam hal spesialisasi analis kesehatan. Mudah-mudahan nanti sebagai estafet perjuangan Pak Haryanto nanti ke depan gitu. Terus dia konsisten di analis sehingga betul-betul seorang yang analis di analis kesehatan. Itu saja mungkin pengantar saya. Kami kesini untuk berkunjung dan studi. Mudah-mudahan kami dapat apa-apa yang menambah ilmu yang selama ini diajarkan selama 3 tahun ini praktiknya Bapak. 3 ini ya. Dan sebentar lagi akan pun gitu. Mudah-mudahan insya Allah ada yang dilanjutkan, mungkin ada yang sangat terpaksa mungkin cari modal
untuk melanjutkan ke jenjang lebih tingginya, mengajukan dukungan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tidak didukung oleh sumber daya yang bagus, tidak ada artinya apa-apa. Walaupun netnya bagus, teknologinya bagus, semuanya bagus, sarananya bagus, tapi kalau SDM-nya kurang bagus ya nggak ada apa-apanya, gitu kan. Jadi memang sangat dibutuhkan sekali SDM dasarnya Pranita. ISO itu akan diterjemahkan di panduan mutu. Diterjemahkan di panduan mutu. Jadi teman-teman kalau misalnya membaca panduan mutu, pengen tahu Pranita seutuhnya, Pranita itu labnya seperti apa, inovasinya seperti apa, mau kedepannya kayak apa, gitu ya, bisa dibaca di panduan mutu. Yang kedua, instruksi kerja adalah bagian dari SOP. Jadi di dalam SOP pasti ada banyak instruksi kerja. Seperti tadi saya sampaikan di depan belakang kan. Jadi ada instruksi kerja gimana penerimaan pasien, selamat pagi, selamat siang, malam, terus bagaimana cara penghitungannya IK-nya sendiri lagi. Kemudian bagaimana IK verifikasi data. Jadi yang sudah di-input di FO nanti di depan, setelah itu teman-teman front office nanti akan verifikasi. Ada namanya verifikasi input data. Nah itu IK-nya verifikasi data itu apa aja. Di sistem kami sudah ada langsung otomatis. Jadi kalau misalnya kita mau mengulang hasil itu, maka di situ ada reanalyze. Jadi reanalyze itu kita program bahwa kita ulang. Tapi biasanya pihak dari kalau kita ada audit eksternal dari ISO 91 atau 15189, beliau butuh buku. Mungkin lebih gampang mengauditnya ya. Jadi itu kalau kita membutuhkan buku, nah buku-buku itu yang dinamakan dokumen pekerja. Ataupun misalnya ada, misalnya orang mau pemeriksaan pamflet atau HSD itu kan harus ada inform consent. Nah, inform consent itu juga termasuk bagian dari dokumen pekerja. Nah, di bawahnya itu ada catatan. Nah, ini semua teman-teman ada daftar induk dokumen adalah semua dokumen ada nomor-nomornya. Nah, nomor-nomor dokumen semua itu akan masuk di dalam daftar dokumen. Jadi teman-teman nanti kalau kerja di lab, semua lab ikut boleh tidak. Tapi nantinya untuk seluruh laboratorium baik negeri maupun swasta, akreditasi laboratorium kesehatan. Nah, jadi seluruhnya lab swasta pun kalau misalnya mau mendapatkan izin lab harus mengikuti KAL. Saya memang baru Pranita pertama kali untuk di sini. Kemarin tanggal 27 sampai 28 Maret kemarin Pak kita lagi audit KAL. Jadi audit KAL memang baru pertama kali dan itu namanya lebih dari 60% kita memang semua dokumennya itu memenuhi syarat, maka akan izin KAL-nya akan keluar. Jadi kita lagi proses memang baru pertama kali lab swasta di Bandung punya Pranita yang pertama. Udah ngerti ya teman-teman ya masalah dokumennya? Nah ini tadi yang sudah saya sampaikan acuannya. Orang bilang ISO itu apa sih? ISO itu apa gitu kan? Yaitu International Standard Organization. Atau kalau di kami di Indonesia adalah SNI, Standar Nasional Indonesia. Yang KAL tadi nih, Komite Akreditasi Lab Kesehatan. Itu ini adalah yang sudah saya sampaikan bahwa 9001 adalah pada manajemen sistem mutu, hanya manajemen aja yang diperiksa. Jadi sini kan lab Pranita itu adalah satu atap ya, ada elektromedisnya, ada 15189 bedanya, dia hanya tentang lab medik, persyaratan khusus melayani mutu dan komodasi lab. Jadi yang diaudit tentunya hanya laboratorium, yang elektromedis atau radiologi nggak diaudit. Hanya laboratorium tentunya yang berhubungan dengan mutu, mengenali dokumen, dengan SDM karena menyediakan SDM-nya, sama logistik karena menyediakan reagennya. Itu tentunya yang diaudit. Ini persiapan, maaf ini harusnya sudah dihapus karena sudah melakukan akreditasi, nggak persiapan lagi. Nah ini sebenarnya apa sih tujuan kalau langkah ini sudah sesuai standar bahwa kita meyakinkan bahwa kalau pasien ada yang standar kita nggak usah khawatir karena kita tidak sesuai dengan standar yang diinginkan. Kemudian memberikan jaminan kepada petugasnya. Jadi kita diberikan jaminan karena apa? Pada saat ISO ataupun KAL itu adalah untuk safety pada pekerja maupun pasien itu sangat diperhatikan di bagian bagaimana
misalnya keuangan aja atau pelayanan itu semua mutu dikendalikan oleh manajer mutu. Dia yang bertanggung jawab apabila ada mutu yang kurang baik, yang berhak menelusur adalah dia. Walaupun nanti penyelesaiannya ada di manajer masing-masing, tapi dia harus menelusur kenapa terjadi seperti itu. Misalnya ada keuangan pelanggan, dia menelusurnya ke pelayanan. Ini adalah proses mapping laboratorium. Untuk kimia klinik ya, label kimia klinik, ada misalnya pemeriksaannya ada kimia klinik darah itu urin. Tentu dia harus ngecek apakah semua sampel sudah ada, tiga-tiganya. Apakah sampel itu sudah memenuhi syarat, baik jumlah maupun kualitasnya. Misalnya EDTA ada atau DR, tapi ternyata ada duaan. Ada SDM, pemeliharaan, pembelian dan ini komitmen manajemen. Dari komitmen manajemen pramuka, komitmen adalah mewujudkan kesempurnaan. Tujuannya adalah pada perluasan pelanggan sesuai dengan visi pramuka dan memberikan hasil diagnosis yang berkualitas tinggi. Di situ ada keluhan pelanggan, di situ tertulis keluhan pelanggan ini, nomor labnya ini, keluhannya apa, tindakannya apa, akan masalahnya apa. Nah, semua tertuang. Udah ada sama sendiri. Nah, itu semua keluhan pelanggan dalam 1 tahun, nanti tahun berikutnya namanya dari formulir STKP, tindakan koreksi dan tindakan. Di situ akan dicatat semuanya, baik keluhan pelanggan, baik sasaran mutu yang tidak tercapai, baik waktu. Kita tuh punya turnaround time, nanti akhir waktu namanya turnaround time. Mungkin teman-teman nanti kalau bekerja pasti akan dengar TAT. Kalau dengar TAT dan lebih cepat 150 tes kerja. Jadi kalau ada cek apanya berapa lama. Kemudian ini adalah sel dan ruby sama. Ini untuk pemeriksaan hematologi. Cuman bedanya di sini untuk sel dan ruby ini tidak bisa memeriksa retikulosit. Jadi hanya semuanya bisa kecuali retifikasi dari koloni. Harus yakin koloni yang diambil apakah ini benar-benar koloni yang diinginkan atau hanya kontaminan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dimanfaatkan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kira-kira ada pertanyaan yang disampaikan Ibu Yuyun? Silakan. Kalau ada pertanyaan atau nanti kalau misalnya di lapangan ada teman-teman yang harus ditanyakan kepada operator-operatornya, silakan. Ya, silakan. Jadi gimana sih alat ini dan sebagainya. Jadi boleh silakan ada pertanyaan kepada teman-teman kakak-kakak analis Anda di bawah, Anda boleh bertanya. Ini adalah untuk kami. Jadi pasien pertama kali kepala pintu gerbang kami. Ya. Pengambilan sampel.
rekomendasi Bu data sebelah sana yang tergabung itu. Nah kalau udah beres nanti kartunya ke sini. Kemudian mbaknya yang di sini adalah verifikasi sampel. Jadi yang sudah diambil darah di sana nanti akan sampelnya taruh di sini di rak sini. Kemudian bagian verifikasi sampel akan dicocokin. Maka nomor lab ini sampelnya ada 3 macam misalnya, sudah ada semuanya. Kalau sudah sesuai, kualitasnya bagus, jumlahnya oke, baru taruh di sini. Dia akan masuk secara otomatis ya, untuk menghindari gumpalan ya, gumpalan ya. Kemudian sampahnya mungkin untuk jarum, jarum kalau nanti jarum ini dimasukkan di sampah medis, kemudian sampah plastiknya ada di sampah plastik. Jadi semua harus diperiksa. Itu kalau pakai jarum. Misalnya kita sudah pakai yang tadi itu pakai jeruknya, ini dari jarumnya yang satu ya. Ini sudah tahu ya, ada jarumnya. Ini jangan bosan. Jadi setelah dari depan tadi Ini namanya mesin fotokopian yang terbesar. Ada retikulasi, ada limatur platelet, ada limatur retikulasi, limatur glukosid nggak ada. Ya. Jadi ini nggak ada, cuma yang nomor semuanya terintegrasi semuanya ini. Jadi kita tinggal scan barcode di sini, langsung muncul misalnya apa di sini, langsung berarti salah. Jadi nggak perlu manual pun bisa. Itu misalnya terjadi misalnya gangguan di sistem. Semuanya di sini. Setelah tadi kan ada gambarnya di sini kan contohnya ya, masuk sini, terus berarti ke sini, dia akan keluar ke sini. Karena secara otomatis dikerjakan di dalam sini. Nah, itu untuk pemeriksaan biokimianya. Tapi untuk pemeriksaan sedimennya di sini, ya, ini langsung keluar sedimennya. Jadi pemeriksaan sedimen eri, leko, epitel, kes, ya, ada sedimennya atau kristalnya, semuanya ada di sini. Jadi nggak perlu pakai mikroskop. Mikroskop tujuannya untuk apa? Tetap, walaupun kita pakai alat otomatis, mereka punya standar ya. Jadi ada standarnya saat itu yang rekomendasinya segini, eritrositnya segini. Tapi kalau ada bentukan yang tidak normal, pasti ada itu hubungan tidak normal, sebenarnya nggak bisa dideteksi oleh dia. Kita cross check pakai mikroskop. Jadi misalnya di sini eritrositnya positif 3,
Kan sudah anggun, Mak. Turut lagi. Bisa masuk udah jangan. Bapak mah. Mbak, Kotak kuning yang di atas meja itu adalah untuk jarum. Jadi jarumnya dipisah, masukkan ke safety box itu. Untuk yang lainnya dimasukkan di tempat sampah biasa dengan label sampah medis maupun sampah domestik. Yang medis itu adalah spatnya. Nah, spatnya jarumnya di bawah bahan sudah diolah. Diulang lagi dari dia. Analis yang Tadi bagian kan proses saya baca akan dilihat saya ini diambil. kalau sudah dicek di pengolahan sampelnya Prinsip kerjanya gimana? Mungkin teman-teman sudah PKL. Ya, sebenarnya adalah sama dengan saling inkubasi sebenarnya ya. Inkubasi. sampelnya akan Selain inkubasi nanti dibaca juga di sini. Jadi sebenarnya adalah pekerjaan-pekerjaan manual yang sudah diotomatisasi. dia akan muncul di sini pemeriksaannya apa Air. tinggal sampelnya Nah, air di situ adalah untuk menginkubasi kan. Dia perlu 30 jam. Maka inkubasi di situ. Ya. Yang masuk ya. Jadi walaupun bekerja secara otomatis, mereka tetap lihat verifikasi ya untuk memastikan bahwa hasil pekerjaan yang mereka lakukan adalah benar. Nah, terakhir setelah dicetak, dokter penanggung jawab juga lihat satu-satu nih lagi nih, dilihat satu-satu oleh dokternya. Ya. Artinya jangan sampai hasil yang satu dengan yang lain itu kan patologi ini tahu kan. Oh ini hasilnya nggak sesuai, saya minta diulang. Nah, jadi apa artinya yang saya ceritakan ini adalah betapa bahwa di laboratorium itu quality control itu sangat penting. Ya, quality control itu bukan hanya masuk kontrolnya tidak, ya, tetapi verifikasi tadi itu data diverifikasi, kemudian sampel juga diverifikasi, pastikan kebenarannya. Yang mengerjakan analis juga diverifikasi, jangan sampai ada kesalahan itu. Semuanya itu untuk memastikan bahwa hasil lab itu benar, ya, karena yang kita bekerja dengan nyawa. Dan kita bekerja, ingat loh, semua analis yang di bawah tadi nggak tahu. Nah, itu lab ya. Jadi kita nggak tahu kebenarannya itu. Yang kita tahu kebenarannya apa, hanya itu yang kita bisa lakukan. Apakah benar apa enggak nanti setelah datang ke klinisi. Makanya kenapa kalau laboratorium itu sering ada keluar dari dokter, hasilnya sudah saya kerjakan dengan benar. Saya nggak ada kesalahan sampel. Saya fotonya sudah masuk, cara pengerjaan saya sudah masuk. Anda yakin benar. Tetapi kalau Anda tidak bisa meyakinkan akan kan gitu ya, karena kita nggak tahu semua apa yang kita kerjakan itu benar apa tidak. Tadi memang sebagian sudah ada pertanyaan di lapangan, tetapi kalau sudah paham semua ya nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya ada yang ditanyakan, silahkan, nggak ada masalah. Boleh bertanya tentang prinsip pemeriksaannya gimana sih Pak? Kok bisa? Atas nama lembaga Bapak, kami ucapkan terima kasih atas ramah tamah Bapak dan Ibu serta manajemen di sini menerima kami. Kami ucapkan terima kasih. Semoga jasa Bapak ini diterima oleh Allah SWT dan mendapatkan pahala yang dilipat ganda. Sekali lagi kami hanya bisa berterima kasih. Dan insya Allah mudah-mudahan berkenan sekitar Mei nanti Bapak mohon berkenan untuk menerima adik yang ini. Dan atas nama lembaga Bapak, kami mungkin bisa
Sudah kenang-kenangan. Mohon diterima. Wartawan di mana? Ya, Pak Jito, habis dulu. Supaya ada ibunya, Pak Jito dengan ibu nanti yang terima. Supaya gambarnya lengkap. Sudah cukup sama Pak Yanto. Gini aja. Jangan dimakan selamat ya Pak ya. Nanti Ya, makasih Mas. Atas sampainya. Yang besok. Tabrak aja Yunizu. Ini orang nih. Harus betul dengan itu. Neng. Nanti nunggu foto itunya. foto ke sana. Foto satu. Ada di tangga depan. Terus ada tiga. Apa idenya kalah? Minda, rapat. Mian belah sini nih, Bi. Apa? Semua kayaknya ada di bagasi. Titipan siapa itu? Pusing. Titipan mama, titipan Alif dan titip Ding, dia kan cuma ngasih Alipnya ngasih bekal nggak? 100.000. Itu uang siapa itu? Dia tadinya aku minta 500 tapi dia ngasih 300. Ya udah, kataku kalau ngasih segitu nggak usah minta oleh-oleh. Ya udah nggak apa-apa deh. Itu udah makan belum? Enggak mana sini aja bapaknya.
jahil Pak. Kalau jam 10 investasi saya Nanti hidung saya jadi bengkak. Banjir jalan sampai selesai. Video kenapa ya? Katapan ini adalah kenapa kalau kata acara relatif mahal. Ini pertanyaan juga relatif susah. Nah, kalau kalian analisa, terutama yang sudah berkaya, kesalahan apa yang paling besar dan kira-kira berapa? Ulangi. Yang bisa menjawab langsung turun. Pak Yuni. Nama saya Bapak. Pak Yuni. Rambutan. Bulu abang yang berwarna kuning ya. Pakai baju kuning. Ya. Duduk dulu, duduk. Ini saya kasih clue ya. Biasa ibu-ibu beli di baju. Itu dulu. Itu apa bu? Bu. Nggak sopan. Nih ya. Apakah aku? Ya iya. Aku hidup di suatu tempat. Aku hidup di pojokan. Bila ku pegang, aku terasa. Bila ku lihat, aku tak terlihat. Apakah aku? Ini siapa bu? Bu Iva. Jawabannya? Kau? Enggak, salah. Jangan dijawab. Apa? Salah. Belak. Apakah aku? Ayo. Apa namanya? Belak. Yang benar. Nggak terima. Ulang. Kalau pelan dianggap gagal. Ya. Saya kasih 2 kali kesempatan. Ya. Mulai. Apa sih tadi? Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa. Ayo siapa yang mau coba? Bismillah dulu, Pak. Kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa Balik. diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa diparut. tolong jawabannya jangan pelan. Kelapa dikit. Sesuai instruksi. Ini Oke. 1, 2, 3. Kepala diparut, kelapa diparut. Kepala diparut. Ayo salah. Kelapa begini, kepala garuk. Gitu tangannya. Kelapa diparut, kepala digaruk. Gitu. Ayo. Kelapa diparut. Satu lagi. Kepala digaruk, kelapa diparut, kepala digaruk, kelapa diparut, kelapa di... 20 poin. Weh, nggak boleh. Pakai mic supaya kelihatan tuh alatnya. 2, 3. Kelapa digaruk. Satu lagi. Ya udah deh. 1, 2, 3. Kepala digaruk, kelapa digaruk. Terus. Ulangi Pak. Lagi. Bismillah. Kelapa diparut, kepala digaruk. Sudah dapat.
Pelan, cepat. Saya yang hitung. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk, kelapa diparut. Ulang. Oke, 1, Jawab, 3. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa digaruk. Sudah. Emang sulit tau. Susah tau Bapak. Itu ekstrim. Rosa. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kepala digaruk, kelapa diparut. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kelapa diparut. Lagi kecepatan. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kepala digaruk. Kelapa diparut, kelapa. Kakak udah. Yang cepat, kalau nggak cepat gagal. Ya. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru. Sekali lagi. 1, jangan ngendak harus cepat. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru. 11 biru, 15 biru, 16 biru, 17 biru, 18 biru, 19 biru, 20 biru. 20 biru. Ulang ya. Yang cepat, tadi mah nggak cepet kan? Yo, 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru, 16 biru. Dika mau Dika. 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 11 biru, 12 biru. Ulang. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 11 biru. 10-nya mana? Sekali lagi. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru, 15 biru. Ayo. Hitungan ketiga mulai. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru. Sekali lagi. Yang cepet Pak. 1, 2, 3. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 biru, 11 biru, 12 biru, 13 biru, 14 biru, 15 biru, 16 biru, 17 biru, 19 biru, 20 biru. Paling ke 16. 1 biru, 2 biru, 3 biru, 4 biru, 5 biru, 6 biru, 7 biru, 8 biru, 9 biru, 10 ribu. Oh udah. Coba di absen. Belakang udah kan? Nanti hitung aja nah. Ada nggak 30? Banyak. Bapak mah lagi tidur ga? Itu nggak kena tuh. Tadi juga jauh. Sedih. Benar ya?
kucing. Kakak kesini ya Kak. Jangan. Adalah. Lihat aku dong. Kasian banget sih Bapak. Betul belum tidur. Gini Bun.